Cerita Wik-Wik kali ini berkisah tentang aku dan ibu mertuaku. Setahun silam saat aku dan istriku berkunjung ke kota kelahiran istriku, kisah ini berawal. Istriku yang sedang hamil tua merengek-rengek ingin bertemu ibunya di kota kelahirannya. Aku terpaksa meminta cuti ke atasanku dengan alasan istriku ngidam ingin bertemu ibunya di kota kelahirannya. Untung atasanku mengerti dan memberiku cuti 12 hari. Berbekal mobil dinas kantor, aku dan istriku malam itu juga meluncur dari ibu kota Jakarta ke kota kelahiran istriku yakni kota Solo. Singkat cerita, akhirnya kami sampai ke rumah ibu mertuaku. Aku yang kelelahan menyupir segera beristirahat di kamar ibu mertuaku sedangkan istriku dan ibunya melepas rindu di ruang tamu. Rumah peninggalan almarhum ayah mertua lumayan besar. Ada 5 kamar sedangkan kamar utama yang ditempati ibu mertuaku yang janda ditinggal mati suaminya paling luas. Aku dan istriku disuruh temani ibu mertuaku di kamarnya yang luas dengan ranjang ukuran besar bisa tampung 4 orang dewasa. Yah, istriku memang anak orang kaya. Harta peninggalan ayah mertuaku lebih dari cukup untuk beberapa keturunan. Wajar ibu mertuaku yang berumur 38 tahun masih tampak cantik malahan tampak lebih matang dan menggoda daripada istriku yang berumur 19 tahun. Istriku termasuk wanita cantik yang kunikahi setelah dia lulus sekolah menengah atas setahun silam. Sedangkan aku berumur 20 tahun. Aku menikahi istriku di usia muda dikarenakan perjodohan dan aku menerima istriku karena dia cantik dan bisa menjadi tempat untuk berwik-wik. Istriku awalnya menolak tetapi setelah dipaksa oleh almarhum ayah mertua kalau itu, akhirnya menerima juga perjodohan itu. Almarhum ayah mertua baru 2 bulan lalu meninggal dunia karena serangan jantung dan meninggalkan istri dan anak tunggalnya yakni istriku. Istriku setelah merasakan alat perangku barulah mulai menyintaiku sampai sekarang. Istriku sedang hamil usia 8 bulan tetapi hasrat birahnya malahan semakin menggila walaupun perutnya membesar tidak menghambat permainan di ranjang kami. Satu malam aku lalui di rumah ibu mertua. Malam kedua yang sejuk dan dingin karena hujan lebat dari sore tiada berhenti membuat nafsu birah istriku muncul. Istriku memberi kode ke aku dengan cubitan di jempol kanan yang artinya lagi pengen ditidurin. Aku serba salah karena kami berdua tidur satu kamar dengan ibu mertuaku. Kubisikan tahan dulu sampai pulang ke rumah di Jakarta tetapi istriku tidak mau tahu, istriku langsung menarikku ke dalam kamar ibunya. Ku lihat ibu mertua sudah terlelap mengenakan daster ungu khas janda yang tipis dan terkejut aku melihat 2 gundukan besar tanpa penutup di balik daster tipisnya. Istriku melirik sebentar ibunya yang terbaring tidur di ujung ranjang lalu dengan bernafsunya istriku mewik-wik aku. Tiada puas istriku berkali-kali sampai pagi. Ranjang besar itu memungkinkan kami berdua wik-wik dan kami tidak peduli lagi dengan ibu mertuaku yang tidur di ujung ranjang itu. Aku dan istriku yang kelelahan berwik-wik ria semalaman tertidur. Tiba-tiba antara sadar dan tidak, kurasakan alat perangku disentuh dan diolok. Kubiarkan saja mungkin istriku mau lagi jadi mataku tetap ku pejamkan. Ada rasa yang tidak pernah aku rasakan saat wik-wik bersama istriku. Tumben istriku terasa keset dan agak sempit plus goyangannya terasa agak keringan dan sangat cepat naik turun menduduki alat perangku. Ku buka kedua mataku dan alangkah terkejutnya aku melihat ibu mertuaku mewik-wik alat perangku. Ku lirik ke samping kiri, istriku masih tertidur. Aku tahu istriku tidur itu susah terbangun alias tidur seperti orang mati. Segera ku pejamkan lagi kedua mataku. Ada sensasi lain yang membuatku berubah pandangan ke ibu mertuaku. Perlahan-lahan ku buka sedikit kedua mataku mengintip ibu mertuaku yang bahenol itu bergerak turun naik. Sempit terasa punya ibu mertuaku. Kubiarkan itu berlangsung seolah-olah aku tidak tahu dan tubuh bahenol ibu mertuaku terkulai lemas di dadaku. Ku pura-pura berbisik seolah-olah ibu mertuaku itu istriku tanpa membuka kedua mataku sambil memeluk tubuh mulus ibu mertuaku yang terkulai di dadaku.
Ibu mertuaku membalas bisikanku dengan menggigit kecil 2 pentil di dadaku. Tak lama kemudian ibu mertuaku melangkah keluar dari kamar. Aku bisa melihat tubuh seksinya, langsung ku buka kedua mataku saat dia melepaskanku. Ibu mertuaku terkejut melihatku menatapnya tanpa bersuara. Sejak kejadian di hari itu, ibu mertuaku semakin memanjakan kami berdua, terutama aku. Malam ketiga saat aku keluar dari kamar mandi di kamar ibu mertua, tiba-tiba istriku menamparku dan menjambak rambutku. Kurangkul istriku yang sedang marah itu dan mendudukkannya di kasur ibu. Istriku menangis sebentar dan berkata, "Enak ya diwik-wik ibu." Aku terkejut dan diam, lalu istriku keluar kamar. Aku terdiam sejenak, tapi tidak lama ibu mertuaku dan istriku masuk ke dalam kamar. Istriku dan ibu mertuaku tiba-tiba bertengkar dan mereka berkelahi ala cewek, jambak sana sini. Pakaian mereka koyak. Ku coba melerai perkelahian ibu dan anak itu. Akan tetapi semakin ku lerai, mereka berdua semakin beringas. Aku terpana, 2 wanita ini benar-benar ganas. Ada sensasi lain melihat kedua wanita itu yang sudah tidak berbusana akibat saling tarik dan pakaian mereka berserakan di lantai. Alat perangku bereaksi, tanpa menunggu lagi, ku hampiri istriku yang merayap dengan lututnya menarik sidi ibunya yang terlentang itu. Ku masukkan alat perangku ke dalam istriku, dia langsung terhenyak dan diam lalu mendesah. Ibu mertuaku segera beranjak dari istriku, tapi saat dia melewatiku, langsung ku tarik jatuh di samping kanan. Kuik-kuik 2 wanita ibu dan anak itu sampai fajar muncul di pagi berikutnya. Ibu mertuaku kami boyong ke Jakarta. Sejak hari itu, istriku bertambah 1, yakni ibu dari istriku. Akhirnya istriku menerima dimadu oleh ibunya sendiri.